Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bertemu lagi dan pada materi ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan hindari kerumunan. Ya, materi kali ini adalah tentang pengolahan limbah. Ya, pengolahan limbah itu pengolahan limbah adalah proses menghilangkan suatu zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Tujuan pengolahan limbah untuk menjaga lingkungan dari berbagai macam pencemaran yang terjadi. Pengolahan limbah tidak akan sama antara limbah cair, limbah padat maupun gas. Limbah cair dapat dihasilkan oleh limbah industri tahu, alkohol maupun industri rumah tangga. Tujuan pengolahan limbah cair pertama adalah menghilangkan bahan tersuspensi dan mengapung. Yang kedua, mengolah senyawa organik yang terbiodegradasi. Yang ketiga, menghilangkan mikroorganisme patogen. Yang keempat, melestarikan lingkungan. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan lain-lainnya. Nah, ini adalah pengolahan limbah cair. Ya, perhatikan. Nah, ini dari sini pertama adalah di tangki, yaitu primer treatment. Jadi limbah cair itu akan dimasukkan dalam tangki ya, kemudian di treatment, diolah, jadi diadakan, jadi ada pengendapan di tangki, kemudian dialirkan lagi ke tangki selanjutnya sampai secondary treatment, sampai akhirnya sampai akhir, dan airnya bisa dipakai kembali. Pengolahan limbah cair secara biologis dilakukan menggunakan mikroorganisme. Kelemahannya penggunaan mikroorganisme adalah prosesnya terlalu lambat ya, karena organisme itu tidak banyak yang tahan dengan limbah. Nah, pengolahan limbah cair dapat dilakukan di lingkungannya. Ya, lingkungan tersebut itu adalah lingkungan aerob. Lingkungan aerob merupakan lingkungan di mana oksigen terlarut di dalam air cukup banyak sehingga oksigen bukan merupakan faktor pembatas. Yang kedua adalah lingkungan anaerob. Lingkungan anaerob adalah lingkungan di mana tidak terdapat oksigen yang terlarut sehingga oksigen menjadi faktor pembatas berlangsungnya proses metabolisme aerob. Selanjutnya adalah lingkungan anoksik. Adalah lingkungan di mana oksigen terlarut di dalam air ada dalam konsentrasi yang rendah. Jadi konsentrasi oksigennya itu sedikit dibandingkan dengan di aerob. Pengolahan limbah cair secara fisika merupakan pengolahan dengan menggunakan screen, sieve, dan filter, bisa dengan memanfaatkan gaya gravitasi, sedimentasi atau oil, water separator, serta flotasi, absorpsi, dan steeping. Pengolahan limbah cair secara kimia untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap, ya, yaitu diantaranya pengolahan limbah fluid ya, seperti logam berat. Nah, ini susah nih ya untuk dilarutkan. Kemudian senyawa fosfor dan zat organik beracun. Nah, sedangkan
pengolahan limbah secara kimia memiliki metode. Yang pertama adalah koagulasi dan flokulasi. Ini adalah modelnya dengan pengendapan, sehingga terjadi pengendapan ya, dipisahkan dengan pengendapan. Kemudian adalah metode penukaran ion. Jadi ion-ion yang itu akan ditukar yang menghilangkan ion yang tidak diinginkan, seperti Ca, magnesium, kemudian besi dan nitrit ya. Nah, gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah metode ozonisasi untuk membunuh berbagai macam mikroorganisme seperti bakteria, Escherichia coli, Salmonella typhosa, kemudian hepatitis, virus serta berbagai mikroorganisme patogen lainnya. Kemudian metode elektrolis, yaitu dengan cara dialiri listrik ya, dengan anode dan katode. Nah, kemudian kita berbicara tentang pengolahan limbah padat ya. Pengolahan limbah padat itu yang pertama adalah dengan cara pemisahan ya. Yang kedua sanitary landfill, insinerasi, pembuatan kompos padat dan cair, dan 5 daur ulang. Pemisahan nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Sedangkan sanitary landfill adalah model penimbunan, kemudian insinerasi dibakar, dan pembuatan kompos dan daur ulang. Tentunya kalian sudah tahu daur ulang seperti apa ya. Kemudian kita bicara tentang pemisahan. Pemisahan dibagi menjadi berdasarkan perbedaan ukuran dalam suatu limbah padat. Nah, ini caranya pertama adalah sistem balistik. Sistem pemisahan untuk mendapatkan keseragaman ukuran atau volume berat. Kemudian sistem gravitasi adalah sistem pemisahan berdasarkan gaya berat, misalnya barang yang ringan atau yang rampung, dan barang yang berat atau yang tenggelam. Kemudian sistem magnetis. Sistem pemisahan berdasarkan sifat magnet, yang bersifat magnet akan langsung menempel. Itu yang seperti dari besi, misalkan dengan magnet dia akan langsung nempel. Ya, nah ini adalah gambar cara pengolahan limbah. Di sebelah kiri diadakan adanya pemisahan, ya kan, kemudian dikecilkan, ya. Ini ada pengurangan, kemudian daur ulang. Ya, daur ulang itu seperti kalian tahu seperti bekas bungkus kopi, ya kan, bungkus kopi biasanya bisa juga dibuat tas, buat stiker ya. Nah, itu senang. Dan ini yang sebelah kanan adalah sanitary landfill atau dikubur ya, seperti di Bantar Gebang ya, dikumpulkan Bantar Gebang. Nah, ini pengolahan sampah menjadi kompos atau bubuk ya, semua dikumpulkan, nanti dikasih mikroorganisme. Makanya agak lambat ya, dengan cara seperti itu butuh beberapa hari. Nah, ini akan kalau sudah jadi kompos atau jadi bubuk akan bermanfaat ya. Ini banyak yang dimanfaatkan untuk perkebunan, tanam ya kan, pupuk. Ini salah satu solusi mengolah dan memanfaatkan sampah. Ini juga bisa ada nilai ekonomisnya. Nantinya setelah itu bisa dijual. Nah, yang tidak diolah dapat menyebabkan beberapa masalah nih. Ya, ini dibagi menjadi dua, ada dampak dan masalah. Dampak bagi kesehatan, masalahnya adalah menimbulkan penyakit kolera, penyakit tipes, penyakit jamur, dan penyakit yang disebabkan oleh cacing. Dampak untuk lingkungan dapat terganggu keseimbangannya karena limbah merembes masuk ke dalam drainase atau sungai, sehingga akan mengancam kehidupan biotik sungai. Dampak bagi sosial dan ekonomi, sosialnya adalah membentuk lingkungan yang bau dan tidak sedap, serta pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran.
menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, menyebabkan banjir, dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum. Nah, inilah pengelolaan limbah gas ya, dengan cara mengontrol emisi gas buang, menghilangkan partikel dari udara. Kemudian adanya itu caranya filter udara, pengendap silikon, filter basah, mengendap sistem gravitasi, dan mengendap elektrostatik. Ya, kalau mengontrol emisi gas buang, pemerintah saat ini adalah dengan cara setiap kendaraan bermotor harus mengikuti uji emisi, ya, baik sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, dan silakan kerjakan soal latihan ini. Ya, kalian bisa melihat di buku atau ikutin dari depan. Ya, tadi bisa kalian buka lagi. Nanti kemudian kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Ya, jawabannya kalian bisa dengan foto atau langsung juga bisa. Kalian bisa melakukan itu seperti itu. Oke. Terima kasih. Ingat tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.